Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firnanda Widya Silviana, NIM 99 dari kelas pengantar bisnis C. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis usaha agribisnis kopi Kenduri Asmoro, Desa Sumanding. Asmoro adalah kopi khas Desa Sumanding, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. Kopi ini diproduksi oleh Kenduri Asmoro, Desa Sumanding. Kopi Kenduri merupakan kopi pilihan dengan kualitas yang terbaik dan memiliki rasa yang khas. Jenis-jenis kopi yang diproduksi juga bermacam-macam, yaitu kopi Robusta, Arabica, dan Excelsa. Kopi Kenduri Asmoro di sini ada beberapa tipe roasting. Yang pertama ada light, yang kedua ada medium, dan yang ketiga ada dark. Dan untuk selanjutnya adalah terdapat berbagai ukuran dan harga pada kopi Kenduri Asmoro. Yang pertama ada ukuran 140 gram dengan harga 15.000, 80 gram dengan harga 10.000, dan 40 gram dengan harga 5.000. Selanjutnya adalah bentuk kepemilikan bisnis. Untuk kopi Kenduri Asmoro ini memiliki bentuk kepemilikan bisnis sebagai koperasi. Namun di sini operasinya belum bersifat formal karena belum memiliki izin. Namun berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh kopi Kenduri Asmoro, bisa dikatakan bahwa kopi Kenduri Asmoro merupakan koperasi karena memiliki ciri-ciri sifatnya yang sukarela terhadap anggotanya, lalu rapat atau musyawarah menjadi kekuasaan yang tertinggi, dan kegiatan koperasi ini harus bersifat swadaya atau usaha sendiri, swakarta atau bukan sendiri, swasembada atau kemampuan sendiri. Dan modalnya juga tidak tetap. Pengurus adalah orang-orang yang bertanggung jawab pada keberlangsungan koperasi. Kerugian ditanggung oleh setiap anggota dan anggota tidak bersifat permanen. Yang selanjutnya adalah lingkungan bisnis. Di sini lingkungan bisnis Kenduri Asmoro ada dua, yaitu lingkungan bisnis internal dan juga lingkungan bisnis eksternal. Lingkungan bisnis internal ini ada 5, yaitu yang pertama ada tenaga kerja atau tenaga kerja ini diperoleh dari anggota koperasi itu sendiri, dan yang kedua adalah modal. Modal dari Kenduri Asmoro ini diperoleh dari anggota koperasi. Modal yang dibutuhkan sekitar 1 juta dan keuntungan yang didapat bisa mencapai 2-3 juta. Untuk keanggotaan koperasi ini sendiri ada sekitar 25 anggota. Yang ketiga adalah material atau bahan baku. Untuk material atau bahan baku dalam memproduksi kopi Kenduri Asmoro biasanya diperoleh dari warga-warga sekitar, baik dari Desa Sumanding Atas maupun dari Desa Sumanding Bawah. Lalu selanjutnya adalah peralatan atau perlengkapan produksi. Peralatan maupun perlengkapan di sini seperti mesin untuk menggoreng kopi, lalu mesin untuk menghaluskan kopi, ada juga peralatan untuk mengeringkan kopi seperti nampan dan lain-lain. Lingkungan bisnis internal yang terakhir adalah metode. Metode yang digunakan dalam memproduksi kopi Kenduri ini adalah yang pertama yaitu pembelian kopi dari masyarakat sekitar, sehingga juga setelah mendapat bahan baku berupa kopi maka dilakukan penyimpanan di tempat tertutup. Setelah disimpan maka akan dijemur beberapa hari, dan setelah itu akan disimpan kembali di tempat tertutup. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan rasa yang khas dari kopi Kenduri Asmoro. Setelah kering maka kopi akan dibersihkan dari kulit kopi dengan menggunakan mesin atau juga bisa dilakukan secara manual. Setelah kopi bersih dari kulitnya maka selanjutnya dilakukan sortasi atau grinding. Sortasi ini dilakukan untuk memisahkan hasil kopi yang baik dan juga yang buruk. Dan sedangkan grading dilakukan untuk mengelompokkan kopi menjadi beberapa kelas atau mutu. Setelah dilakukan sortasi dan grading, selanjutnya akan dilakukan pengeringan kembali untuk memastikan kopi benar-benar kering. Setelah kering, maka dilakukan penimbangan untuk selanjutnya dilakukan penggorengan atau roasting menggunakan mesin penggoreng kopi. Kopi di roasting sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Setelah digoreng, kopi lalu dihaluskan dan selanjutnya dilakukan penimbangan untuk dikemas. Selanjutnya adalah lingkungan bisnis eksternal. Di sini lingkungan bisnis eksternal dibagi menjadi 2. Yang pertama ada lingkungan bisnis mikro, dan yang kedua adalah lingkungan bisnis eksternal makro.
Dalam Kenduri Asmoro di lingkungan bisnis mikro ada beberapa yang paling berpengaruh, yaitu yang pertama ada pelanggan atau customer, yang kedua ada pemasok, yang ketiga ada perantara, dan yang keempat ada pesaing. Untuk konsumen atau pelanggan, ini dimana konsumen dari kopi Kenduri Asmoro di sini berasal dari dalam desa Sumading itu sendiri. Misalnya masyarakat sekitar yang membeli langsung di Koperasi Kenduri Asmoro atau Koperasi Kenduri, dan juga dari masyarakat dari luar kota, baik menggunakan pemesanan melalui via WA maupun Shopee. Lalu yang selanjutnya adalah pemasok. Pemasok di sini berasal dari masyarakat desa Sumading atas maupun desa Sumading bawah. Lalu selanjutnya adalah perantara. Dalam pemasarannya, kopi Kenduri Asmoro tidak hanya melakukan penjual beli secara langsung, tapi juga melalui perantara-perantara. Lalu yang selanjutnya adalah pesaing, di mana di desa Sumading ini tidak hanya ada satu UMKM kopi saja, tapi ada 3. Yang pertama ada kopi Kenduri Asmoro, yang kedua ada lokal kopi, dan yang ketiga ada kopi Tulen Sumading. Selanjutnya adalah lingkungan bisnis eksternal makro. Yang pertama ada teknologi, yang kedua ada sosial budaya, dan yang ketiga ada alam. Untuk teknologi sendiri, ini teknologi berperan penting dalam proses produksi kopi dan pada pemasarannya. Kenduri Asmoro bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada sehingga bisa tetap bertahan sampai sekarang. Yang kedua adalah sosial budaya. Di sini sosial budaya masyarakat desa Sumading cukup berpengaruh. Misalnya masyarakat desa Sumading senang mengkonsumsi minuman kopi karena suhu di desa Sumading yang dingin, sehingga kopi digunakan untuk menghangatkan tubuh. Dengan begitu, konsumen pada kopi kenduri juga pasti akan lebih banyak. Yang ketiga adalah faktor alam. Di sini keadaan alam berpengaruh pada kualitas kopi yang didapatkan dari pemasok kopi di desa Sumading. Selanjutnya adalah struktur organisasi, di mana Kenduri Asmoro desa Sumading ini kekuatan yang paling tingginya ada pada rapat anggota, dan di bawahnya ada pengurus dan juga pengawas, di mana pengurus dan pengawas ini saling terkait satu sama lain. Dan selanjutnya di bawahnya ada manajer. Di bawah manajer ada beberapa unit produksi seperti kopi kenduri, lalu percetakan dan sablon, dan yang selanjutnya adalah mahar. Di bawah unit-unit tersebut terdapat anggota, di mana anggota koperasi inilah yang menjalankan kegiatan-kegiatan koperasi. Untuk selanjutnya adalah manajemen sumber daya manusia, di mana yang pertama kegiatan yang dilakukan adalah perencanaan dan pengorganisasian, di mana di sini yang merencanakan kegiatan yang akan dilakukan oleh Koperasi Kenduri Asmoro dan juga melakukan pengorganisasian. Yang kedua adalah pengadaan. Pengadaan di sini adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Lalu ada pengembangan dan penilaian produktivitas. Kenduri Asmoro melakukan pengembangan pada unit-unit yang sudah ada agar memiliki variasi yang lebih banyak lagi dan memiliki kualitas yang lebih baik, dan juga menilai sejauh mana perkembangan dari produktivitas Kenduri Asmoro. Lalu kegiatan yang keempat ada kompensasi dan penghargaan. Pemberian penghargaan kepada anggota yang memiliki kinerja yang baik dan berkontribusi lebih banyak di Kenduri Asmoro juga dilakukan. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi di sini adalah melakukan pengevaluasian terhadap keseluruhan kegiatan Kenduri Asmoro. Selanjutnya adalah tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial yang dilakukan di sini adalah yang pertama, memberikan bantuan kepada masyarakat. Yang kedua adalah menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang limbah produksi sembarangan. Dan yang ketiga adalah mengadakan kegiatan untuk menjaga kerukunan masyarakat sekitar. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata maupun perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.